Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memulai ibadah Piston Keluarga dan jadikan Piston Keluarga sore hari ini menjadi berkat. Berkati para pelayan-pelayan yang akan melayani dan pujian penyembahan yang akan kami naikkan, kiranya Engkau akan memberkati. Mari saudaraku, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan pemuji, pemusik, dan kita akan menyanyikan lagu pujian ini keluar dari hati kita sehingga kita benar-benar dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Mikael. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Dan saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Mikael. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bertemu walau lewat suara ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, berkata-katalah Tuhan atas setiap hidup kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang tunggal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saya saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Creatio ex nihilo, yang artinya penciptaan dari ketiadaan. Nah, kalau kita dengar kalimat ini mungkin kita teringat ada pesulap-pesulap yang ada di TV, mereka bisa bermain sulap, mereka bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada. Mungkin dari topi mereka yang kosong bisa keluar kelinci, bisa ada burung di situ, bisa ada bunga di situ. Nah, sayangnya itu hanyalah sebuah trik dan ilusi. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Ada satu pribadi yang sungguh luar biasa memiliki kuasa menjadikan sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Kita buka dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Oke. Di situ dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini cukup panjang, dan sebelumnya penulis dari kitab ini adalah Yohanes, murid Yesus. Dia mengaku adalah murid yang dikasihi Yesus. Ia ingin membuktikan bahwa Yesus mempunyai sifat keilahian walau dalam wujud manusia. Yesus manusia, Yesus juga Tuhan, seperti itu. Ya, Yesus adalah Tuhan. Itu dibuktikan melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya yang kita baca tadi ya. Jadi Yesus itu sebenarnya sudah ada pada mulanya. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, dikatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Jadi firman itu adalah Allah. Dikatakan di ayat 1 tadi, firman itu adalah Allah. Dan firman itu yang menjadikan bumi dan seisinya, segala sesuatu semuanya dijadikan oleh firman. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ketika Allah menciptakan dunia seisinya ini, juga dikatakan di situ Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah cakrawala. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi
Firman itulah yang menjadikan bumi tidak lagi kosong. Yesus adalah firman Allah yang dinyatakan dalam wujud manusia. Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang berwujud manusia, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Jadi Yesus di situ berperan juga. Yesus adalah Allah yang menciptakan dunia dan isinya, seperti itu. Jadi mujizat yang kita baca tadi yang ada di Kana itu adalah presentasi kuasa Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta. Dia bisa menciptakan anggur yang sebenarnya di situ sama sekali habis, tidak ada anggur setetes pun, mungkin tidak ada ya. Tapi Yesus bisa menjadikan air itu menjadi anggur yang sama sekali tidak ada di situ. Nah, sebenarnya masalah yang membuat kita merasa tidak ada atau tidak punya, aku sedang kosong ini, sedang tidak mempunyai apa-apa, saya sedang sedang tidak memiliki apapun. Nah, sebenarnya itu rasa kekurangan kita yang membuat kita merasa tidak ada. Tapi di sini kita mau belajar untuk tidak khawatir ya ketika kita ada dalam kekurangan. Mungkin kita sama sekali saat ini, kondisi kita saat ini sama sekali tidak mempunyai apa yang kita harapkan. Tapi percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Jadi saya di sini akan memberi 2 poin dari kisah yang kita baca ini. Yang pertama, Yesus melakukan mujizat lewat perkataannya. Kita bisa baca di ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, di sini di awal kalimat kita bisa lihat sama-sama bahwa ada kata Yesus berkata, lalu kata Yesus. Nah, artinya di sini apa? Bahwa hanya dengan perkataan saja Yesus itu bisa mengadakan mujizat. Karena Yesus adalah firman itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Dia yang menciptakan bumi dan seisinya. Ya, sangat gampang sekali ketika Yesus berkata-kata, mujizat terjadi atas kehidupan para murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Jadi beberapa mujizat yang Yesus kerjakan itu berawal dari setiap kata yang diucapkan Yesus. Kita bisa juga melihat satu contoh ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan di situ mujizat terjadi. Jadi setiap perkataan Yesus itu memiliki kuasa, Bapak Ibu Saudara semua. Dan Alkitab ini adalah perkataan Yesus. Maka kita wajib dan kita harus benar-benar mengerti dan melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, kita harus mengerti firman. Bahkan kalau perlu kita catat setiap firman yang kita dengarkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Percaya pasti mujizat Tuhan juga akan hadir, kuasa Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Seperti para pelayan-pelayan yang mengalami mujizat Tuhan ini, mereka melakukan mujizat. Mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, persis seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, disitulah mujizat terjadi. Mungkin mereka berpikir ya, wah, nggak percaya ini, masa air ditaruh di tempat pembasuhan, nanti jadi apa? Nanti jangan-jangan tamu-tamu dikasih air pembasuhan lagi kayak gitu kan? Tetapi di sini orang-orang di situ menuruti, mentaati apa yang dikatakan Yesus. Nah, yang poin kedua, Bapak Ibu ya, yang tadi yang pertama itu Yesus melakukan mujizat lewat perkataannya. Maka kita harus membaca firman Tuhan. Alkitab ini adalah perkataan Tuhan, kita harus membacanya ya Bapak Ibu. Kemudian yang poin kedua, Yesus menyediakan yang terbaik. Itu ada di ayat 10. Dan berkatalah kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi anggur yang disediakan itu selalu terbaik. Dari awal mereka sudah menyiapkan anggur yang terbaik, lalu mereka kehabisan. Bahkan setelah itu
Tuhan Yesus menciptakan rasa anggur yang bukan anggur yang yang sudah lama, tapi rasa anggur ini anggur yang terbaik seperti itu. Jadi anggur yang disediakan ini terbaik, disajikan dari awal. Setelah tamu-tamu itu mabuk, biasanya kan kalau di situ orang-orang ketika minum anggur mereka sampai mabuk ya Bapak Ibu. Makanya ketika anggur yang baik sudah habis, ketika mereka sudah mabuk, anggur yang tidak baik yang dikeluarkan, kan sama saja. Mereka tidak bisa merasakan karena mereka sudah mabuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kualitas yang Tuhan Yesus ciptakan ini selalu terbaik. Allah juga menciptakan dunia segala isinya ini selalu baik adanya. Tuhan menciptakan terang itu baik, Tuhan menciptakan cakrawala itu baik, daratan, lautan, tumbuhan itu baik, semuanya selalu baik. Maka Yesus ini sudah menyimpan dan menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Walau kita tidak bisa melihat ya, mungkin saat ini kita tidak bisa melihat karya yang Tuhan Yesus kerjakan, mungkin mujizat Tuhan Yesus belum kita rasakan, tetapi percayalah Tuhan Yesus sudah menyimpannya. Seperti yang tadi dikatakan oleh orang-orang kepada kepala pemimpin pesta, bahwa engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Padahal mereka itu kehabisan ya Bapak Ibu ya, mereka kehabisan, tapi Tuhan Yesus itu sudah memberikan yang terbaik, anggur yang terbaik itu kepada orang-orang yang datang ke pesta pernikahan itu, perkawinan itu. Jadi Yesus sudah menyimpan sesuatu yang terbaik yang akan dinyatakan pada waktunya. Dan waktunya itu tidak main-main ya Bapak Ibu, waktunya itu selalu pas. Kalau kita bisa lihat di ayat 4, di situ Yesus belum mau melakukan mukjizat. Katanya saatku belum tiba, seperti itu. Tetapi tiba di ayat 7, Yesus sudah berkata-kata dan sudah menyuruh pelayan-pelayan untuk mengambil tempayan-tempayan dipenuhkan dengan air. Nah, hanya berjarak 3 ayat ya Bapak Ibu ya, 3 ayat Yesus sudah melakukan mukjizat. Artinya apa? Waktu yang Tuhan lakukan itu selalu tepat. Tuhan itu selalu memikirkan matang-matang lah ya. Sudah menyusun strategi matang-matang, kapan dia harus mengadakan mukjizatnya, kapan kuasanya dinyatakan. Jadi kita mungkin sampai saat ini menunggu sesuatu yang belum kita miliki, mungkin sudah lama kita harapkan dan kita belum memiliki, ya tunggu waktu yang tepat, karena waktu Tuhan itu waktu yang selalu terbaik buat kehidupan kita. Benar Bapak Ibu? Nah, 2 poin ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang mampu melakukan mukjizat lewat firman-Nya, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik. Maka kita harus percaya akan kuasa-Nya. Kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran kita hanya mengecilkan kuasa Tuhan yang akan terjadi atas hidup kita. Kita hanya perlu lakukan firman Tuhan, apapun yang dikatakan firman Tuhan, marilah kita mau lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, tetap percaya dan tetap berpegang pada firman Tuhan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan akan tetap dinyatakan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri pada hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, haleluya. Syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, berkata-katalah Tuhan atas setiap hidup kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang tunggal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saya saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Creatio ex nihilo, yang artinya penciptaan dari ketiadaan. Nah, kalau kita dengar kalimat ini mungkin kita teringat ada pesulap-pesulap yang ada di TV, mereka bisa bermain sulap, mereka bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada. Mungkin dari topi mereka yang kosong bisa keluar kelinci, bisa ada burung di situ, bisa ada bunga di situ. Nah, sayangnya itu hanyalah sebuah trik dan ilusi. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Ada satu pribadi yang sungguh luar biasa memiliki kuasa menjadikan sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Kita buka dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Oke. Di situ dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini cukup panjang. Dan sebelumnya, penulis dari kitab ini adalah Yohanes, murid Yesus. Dia mengaku adalah murid yang dikasih Yesus. Ia ingin membuktikan bahwa Yesus mempunyai sifat keilahian walau dalam wujud manusia. Yesus manusia, Yesus juga Tuhan, seperti itu. Ya, Yesus adalah Tuhan. Itu dibuktikan melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya yang kita baca tadi ya. Jadi Yesus itu sebenarnya sudah ada pada mulanya. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu adalah Allah. Dikatakan di ayat 1 tadi, firman itu adalah Allah, dan firman itu yang menjadikan bumi dan seisinya, segala sesuatu semuanya dijadikan oleh firman. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ketika Allah menciptakan dunia seisinya ini, juga dikatakan di situ Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah cakrawala. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi firman itulah yang menjadikan bumi tidak lagi kosong. Yesus adalah firman Allah yang dinyatakan dalam wujud manusia. Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang berwujud manusia, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Jadi Yesus di situ berperan juga. Yesus adalah Allah yang
menciptakan dunia dan isinya seperti itu. Jadi mujizat yang kita baca tadi yang ada di Kana itu adalah presentasi kuasa Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta. Dia bisa menciptakan anggur yang sebenarnya di situ sama sekali habis, tidak ada anggur setetes pun, mungkin tidak ada ya. Tapi Yesus bisa menjadikan air itu menjadi anggur yang sama sekali tidak ada di situ. Nah, sebenarnya masalah yang membuat kita merasa tidak ada atau tidak punya, oh aku sedang kosong ini, sedang tidak mempunyai apa-apa, saya sedang sedang tidak memiliki apapun. Nah, sebenarnya itu rasa kekurangan kita yang membuat kita merasa tidak ada. Tapi di sini kita mau belajar untuk tidak khawatir ya ketika kita ada dalam kekurangan. Mungkin kita sama sekali saat ini, kondisi kita saat ini sama sekali tidak mempunyai apa yang kita harapkan. Tapi percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Jadi saya di sini akan memberi 2 poin dari kisah yang kita baca ini. Yang pertama, Yesus melakukan mujizat lewat perkataannya. Kita bisa baca di ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, di sini di awal kalimat kita bisa lihat sama-sama bahwa ada kata Yesus berkata, lalu kata Yesus. Nah, artinya di sini apa? Bahwa hanya dengan perkataan saja Yesus itu bisa mengadakan mujizat. Karena Yesus adalah firman itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Dia yang menciptakan bumi dan seisinya. Ya, sangat gampang sekali ketika Yesus berkata-kata, mujizat terjadi atas kehidupan para murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Jadi beberapa mujizat yang Yesus kerjakan itu berawal dari setiap kata yang diucapkan Yesus. Kita bisa juga melihat satu contoh ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan di situ mujizat terjadi. Jadi setiap perkataan Yesus itu memiliki kuasa, Bapak Ibu Saudara semua. Dan Alkitab ini adalah perkataan Yesus. Maka kita wajib dan kita harus benar-benar mengerti dan melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, kita harus mengerti firman. Bahkan kalau perlu kita catat setiap firman yang kita dengarkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Percaya pasti mujizat Tuhan juga akan hadir, kuasa Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Seperti para pelayan-pelayan yang mengalami mujizat Tuhan ini, mereka melakukan mujizat. Mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, persis seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, disitulah mujizat terjadi. Mungkin mereka berpikir ya, wah nggak percaya ini, masa air ditaruh di tempat pembasuhan, nanti jadi apa? Nanti jangan-jangan tamu-tamu dikasih air pembasuhan lagi kayak gitu kan? Tetapi di sini orang-orang di situ menuruti, mentaati apa yang dikatakan Yesus. Nah, yang poin kedua, Bapak Ibu ya, yang tadi yang pertama itu Yesus melakukan mujizat lewat perkataannya. Maka kita harus membaca firman Tuhan. Alkitab ini adalah perkataan Tuhan, kita harus membacanya ya Bapak Ibu. Kemudian yang poin kedua, Yesus menyediakan yang terbaik. Itu ada di ayat 10. Dan berkatalah kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi anggur yang disediakan itu selalu terbaik. Dari awal mereka sudah menyiapkan anggur yang terbaik, lalu mereka kehabisan. Bahkan setelah itu Tuhan Yesus menciptakan rasa anggur yang bukan anggur yang yang sudah lama, tapi rasa anggur ini anggur yang terbaik seperti itu. Jadi anggur yang disediakan ini terbaik, disajikan dari awal. Setelah tamu-tamu itu mabuk,
biasanya kan kalau di situ orang-orang ketika minum anggur mereka sampai mabuk ya Bapak Ibu. Makanya ketika anggur yang baik sudah habis, ketika mereka sudah mabuk, anggur yang tidak baik yang dikeluarkan. Kan sama saja. Mereka tidak bisa merasakan karena mereka sudah mabuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kualitas yang Tuhan Yesus ciptakan ini selalu terbaik. Allah juga menciptakan dunia segala isinya ini selalu baik adanya. Tuhan menciptakan terang itu baik, Tuhan menciptakan cakrawala itu baik, daratan, lautan, tumbuhan itu baik, semuanya selalu baik. Maka Yesus ini sudah menyimpan dan menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Walau kita tidak bisa melihat ya, mungkin saat ini kita tidak bisa melihat karya yang Tuhan Yesus kerjakan, mungkin mujizat Tuhan Yesus belum kita rasakan, tetapi percayalah Tuhan Yesus sudah menyimpannya. Seperti yang tadi dikatakan oleh orang-orang kepada kepala pemimpin pesta, bahwa engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Padahal mereka itu kehabisan ya Bapak Ibu ya, mereka kehabisan, tapi Tuhan Yesus itu sudah memberikan yang terbaik, anggur yang terbaik itu kepada orang-orang yang datang ke pesta pernikahan itu, perkawinan itu. Jadi Yesus sudah menyimpan sesuatu yang terbaik yang akan dinyatakan pada waktunya. Dan waktunya itu tidak main-main ya Bapak Ibu, waktunya itu selalu pas. Kalau kita bisa lihat di ayat 4, di situ Yesus belum mau melakukan mukjizat. Katanya saatku belum tiba, seperti itu. Tetapi tiba di ayat 7, Yesus sudah berkata-kata dan sudah menyuruh pelayan-pelayan untuk mengambil tempayan-tempayan dipenuhkan dengan air. Nah, hanya berjarak 3 ayat ya Bapak Ibu ya, 3 ayat Yesus sudah melakukan mukjizat. Artinya apa? Waktu yang Tuhan lakukan itu selalu tepat. Tuhan itu selalu memikirkan matang-matang lah ya. Sudah menyusun strategi matang-matang, kapan dia harus mengadakan mukjizatnya, kapan kuasanya dinyatakan. Jadi kita mungkin sampai saat ini menunggu sesuatu yang belum kita miliki, mungkin sudah lama kita harapkan dan kita belum memiliki, ya tunggu waktu yang tepat, karena waktu Tuhan itu waktu yang selalu terbaik buat kehidupan kita. Benar Bapak Ibu? Nah, 2 poin ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu melakukan mukjizat lewat firman-Nya, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik. Maka kita harus percaya akan kuasa-Nya. Kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran kita hanya mengecilkan kuasa Tuhan yang akan terjadi atas hidup kita. Kita hanya perlu lakukan firman Tuhan, apapun yang dikatakan firman Tuhan, marilah kita mau lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, tetap percaya dan tetap berpegang pada firman Tuhan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan akan tetap dinyatakan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan ada
bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.